Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya sudah review. Bab 1 yaitu pendahuluan. Kegagalan pasar yang endogen, monopoli alamiah muncul dari karakteristik teknologi produksi. Biaya tetap sangat tinggi dan biaya marginal sangat rendah, bukan dari praktik anti persaingan. Kedua, dilema efisiensi produktif atau alokatif. Satu perusahaan tunggal lebih efisien secara produksi, namun tanpa regulasi berisiko menciptakan harga jauh di atas biaya marginal. 3. Evaluasi respons kebijakan nasionalisasi pasca PD2, privatisasi dan liberalisasi era 1980-an, Thatcher, Reagan, rezim regulasi independen kontemporer. Contoh klasik industri monopoli ilmiah. Pertama, distribusi listrik. Kedua, transmisi gas alam. Ketiga, air minum dan sanitasi. Selanjutnya, infrastruktur, rel kereta api, jaringan pipa minyak, telekomunikasi, kabel. Bab 2. Definisi monopoli alamiah dan justifikasi reguler. 5. Definisi karakteristik utama. Pertama, biaya tetap infrastruktur besar langsung. 2. Biaya marginal sangat rendah versus biaya rata-rata. 3. Infrastruktur fisik sulit diduplikasi. 4. Bottlenecks dan atau essential facility bagi pasar hilir. 5. Eksternalitas jaringan atau increasing rates of scale. Selanjutnya, tanpa regulasi. 3 jenis inefisiensi. Pertama, alokatif, diadwick loss dari konsumen yang tak terlayani akibat harga terlalu tinggi. 2. Produktif, insentif menekan biaya berkurang tanpa tekanan kompetitif. 3. Dinamis, berkurangnya insentif inovasi dan investasi kualitas layanan jangka panjang. Kerangka mekanisme regulasi. Pertama, rate of return regulation. Tarif ditetapkan agar perusahaan memperoleh imbal hasil modal yang wajar. Kritik utama overjohnson effect. Insentif memperbesar basis aset secara artifisial. Kedua, Liche cap regulation. Formula RPI X Littleshit OK 1984 mendorong efisiensi biaya namun rawan quality shading, window proof, dan ratchet effects pada review berikutnya. Ketiga, investive regulation dan yardstick competition. Seeding atau scale membagi keuntungan di atas ambang. Yardstick competition Slavier 1985 membandingkan kinerja antar perusahaan sebagai benchmark biaya. Bab 3 yaitu pembahasan review jurnal. Temuan kunci lintas utama. Pertama, insentif dan investasi. PCR dorong efisiensi lebih baik dari ROR Vogelsang 2017, tapi regulatory hold up Goodyear 2015 dan Trade of Information Range Lavon dan Triple 2016 tetap jadi tantang. Kedua, kelembagaan dan privatisasi. Kualitas governance Dexter 2018 dan IRA yang independen politik 2019 lebih prediktif daripada instrumen privatisasi tanpa regulasi kuat merugikan konsumen atau Bortolotti et al. Flario 2016. Selanjutnya, investasi infrastruktur. Regulasi akses berdampak imbavalen pada investasi broadband. Ciambini dan Jiang 2016, Achas, Holiday, dan Unbunding vertikal jadi solusi parsial. Gens dan King, James dan Politi 2015. Selanjutnya, sektoral dan tenaga kerja. Reformasi telekomunikasi dorong produktivitas ekonomi luas. Hargas dan Shi 2018, regulasi entry berlebihan hambat lapangan kerja. Bertrand dan Krams 2016, layanan pos hadapi death spiral atau Crave dan Klindarver 2017. Yaitu kesimpulan utama yaitu yang pertama, regulasi monopoli alamiah tetap menjadi tantangan kebijakan produk paling kompleks dan konseptual dalam ekonomi modern. 2. Tidak ada satu mekanisme regulasi yang universal superior. ROR, PCR, dan effective regulation masing-masing punya trade-off.
3. Kualitas kelembagaan regulasi, bukan pilihan instrumen spesifik, adalah faktor penentu keberhasilan paling kritis. Selanjutnya, bagi Indonesia, sequencing dan patching reformasi penting. Bangun fondasi regulasi sebelum liberalisasi pasar lebih dalam. Selanjutnya, agenda riset perlu berkembang regulasi platform digital, dekoordinasi energi, dan mekanisme adaptif terhadap perubahan teknologi.